Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Dan dikasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro. Hari ini Senin 22 Februari 2021. Hari ini gereja mengajak kita untuk merenungkan bacaan dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Mari kita dengarkan bersama-sama. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah satu dari seorang nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, hari ini kita diajak untuk mengikuti perjalanan awal bagaimana Petrus, Santo Petrus itu dipilih menjadi pondasi dari gereja yang nantinya akan didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka dia disebut sebagai batu karang. Tetapi apakah dari awal Petrus sudah menduga bahwa dia akan menjadi pondasi atau mengawali gereja Kristus di dunia ini? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin dia menyangka itu? Karena Petrus bukanlah orang yang terpelajar dalam arti yang sesungguhnya. Karena orang-orang yang diangkat menjadi rasul Yesus, kita tahu sendiri mereka adalah orang-orang petani, nelayan maksud saya, orang-orang nelayan yang memang sebenarnya bukan orang-orang yang pandai dalam arti berpendidikan. Tetapi Tuhan Yesus bukan ingin memilih mereka yang pandai, tetapi mereka yang sungguh percaya bahwa dia adalah anak Allah, yang sungguh mengimani bahwa ia adalah utusan Tuhan di dunia ini, dan mengajak mereka yang mau diajak menjadi penjala manusia. Saudara, kita pun seringkali merasa tidak yakin bahwa kita siap menjadi murid-murid Kristus, apalagi harus berkarya di dalam kehidupan menggereja. Banyak orang yang ditawari atau dipilih untuk menjadi pengurus di dewan paroki atau di stasi, di lingkungan, di wilayah, itu seringkali menghindar karena merasa aku nggak siap, aku nggak layak. Mungkin ada alasan lain, ya karena aku sibuk, ya ada pekerjaan lain yang menentukan kehidupanku, ya aku bekerja, tidak ada waktu lagi untuk itu. Banyak orang yang punya alasan macam-macam, ya. Tetapi kebanyakan alasannya karena merasa tidak siap. Aku tidak layak karena aku nggak punya pengetahuan tentang kehidupan menggereja, teologi, tentang kitab suci, aku nggak paham. Padahal yang dibutuhkan bukan itu sebenarnya, tetapi hanya mereka yang mau dalam arti mau memberikan dirinya untuk melayani umat Tuhan dan mau belajar bersama-sama dalam satu komunitas di gereja. Itu saja sebenarnya. Jadi apakah harus seorang yang mampu berbicara panjang lebar, mempunyai kemampuan manajerial, mempunyai kemampuan mendalami kitab suci, mempunyai pemahaman teologi? Tentu
tidak sejauh itu. Bahwa kemudian ada yang punya kemampuan itu baik. Tapi jika tidak, yang dibutuhkan hanya mau memberikan diri untuk melayani umat dan mau untuk terus belajar bersama-sama dengan komunitas pelayan di gereja. Maka saudara, ketika Anda sekalian nanti suatu saat mungkin diminta untuk menjadi pelayan gereja, yakinlah seperti Santo Petrus yang seorang nelayan mampu menjadi pionir atau pondasi dari gereja di dunia ini. Anda sekalian tentu juga punya kemampuan untuk juga menjadi pelayan bagi umat Tuhan yang ada di sekitar Anda sekalian, di lingkungan, wilayah, stasi, atau paroki, bahkan di keuskupan mungkin. Maka keyakinan itulah yang harus senantiasa dibangun. Keyakinan untuk terus memberikan diri, berbagi, melayani Tuhan melalui umat yang ada di sekitar kita. Berkah dalam.